You and me, thought I was free. You told me you love me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free. You told me. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam workshop kita pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pada sore hari ini, kita akan memulainya dengan doa. Dan saya minta kesediaan Ibu Yanti memimpin kita dalam doa. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Marilah kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setiamu yang terus menyertai dan memberkati kami hingga sore ini. Tuhan, pada sore hari ini kami akan melaksanakan kegiatan workshop. Tuhan menyertai dan memberkati, biarlah semua dapat berjalan dengan lancar. Untuk Ibu Ani sebagai pemateri, Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan dalam menyampaikan materinya. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Amin. Baik, terima kasih Ibu Yanti untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Kita akan memulai kegiatan kita dan saya izin share materinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, materi kita pada sore hari ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Bagaimana kita sebagai guru menciptakan ekosistem budaya positif di sekolah kita masing-masing. Perkenalkan, saya Ibu Tresnani Rajakota. Saya dari UPTD SD Inpres WTT 3 dan saya adalah guru penggerak angkatan 11 dari Kota Kupang. Apakah ini di Bapak Ibu semua terbaca screen-nya? Sudah terbaca. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Baik. Yang pertama itu kita harus tahu dulu apa makna dan pentingnya budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu merujuk pada norma-norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan, dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional, dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman, dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Bapak Ibu sekalian, pentingnya budaya positif terletak pada dampaknya terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Yang pertama, untuk kita mau menerapkan budaya positif di sekolah kita, tidak terlepas dari disiplin. Nah, makna dari kata disiplin adalah disiplin itu yang kita tahu adalah itu tentang tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi saya mengutip dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
Self-disiplin yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu kita sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi, di situ Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita harus tahu dulu nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, kita semua sudah menerapkan semuanya di sekolah kita masing-masing, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang berikut sikap murid yang harus ada dalam murid kita adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dalam budaya positif itu juga ada 9 karakter yang harus anak-anak miliki, yaitu yang pertama itu cinta Tuhan dengan segenap ciptaannya, lalu kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Yang berikut adalah petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang pertama itu dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan pendengar yang aktif. Dan petunjuk hidupnya untuk anak-anak adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, berorganisasi, kesabaran, ketekunan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan, dan ketulusan. Yang berikut Bapak Ibu sekalian ada 7 nilai esensial tentang moral, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari nilai-nilai universal tadi, nanti kita akan sampai di materi yang berikut itu, yaitu ketika kita ingin membuat suatu tindakan, kita harus melihat nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai universal yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang kita akan masuk maaf saya Bapak Ibu nanti setelah 10 menit nanti ini workshopnya otomatis terhenti karena dia harus upgrade ke berbayar. Jadi nanti kalau saya kirim link lagi, Bapak Ibu bisa masuk kembali. Maaf atas ketidaknyamanan ini. Baik, kita lanjut. Masih 1 menit lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu kita sebagai pendidik ketika kita berada di sekolah kita, ketika anak murid kita membuat suatu kesalahan, tentu yang ada di benak kita yaitu memberikan hukuman supaya dia bisa sadar atau dia bisa
bisa merubah perilaku yang tidak baik. Namun Bapak Ibu, hukuman yang selama ini menurut kita adalah tindakan yang baik, ternyata itu akan membuat mental anak malah dia akan membuat kesalahan yang lebih banyak lagi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu adalah tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sedangkan konsekuensi merupakan suatu tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Konsekuensi dapat memberikan pilihan-pilihan jalan keluar kepada pelanggar dan membantu belajar jika mereka telah membuat pilihan yang salah dan terdorong untuk bisa berperilaku lebih baik lagi di masa mendatang. Sedangkan restitusi merupakan suatu tindakan yang diberikan sebagai akibat dari perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, Bapak Ibu, di sini saya membuat perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya, kalau hukuman itu ketika kita memberikan hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Lalu konsekuensinya itu ketika kita memberikan konsekuensi kepada anak, itu sesuatu harus terjadi. Dan kalau restitusi itu adalah restitusi merupakan pilihan. Yang kedua itu hukuman itu membuat anak tidak nyaman untuk jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman untuk jangka pendek, sedangkan restitusi itu akan menguatkan anak dalam jangka waktu panjang. Yang berikut adalah hukuman itu akan membuat anak merasa tersakiti, kalau konsekuensi membuat anak tidak nyaman, dan kalau restitusi itu membuat anak mendapatkan penguatan. Yang berikut, ya Bapak Ibu, hukuman itu akan membuat sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, sedangkan konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dan restitusi itu membuat murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikut adalah hukuman itu membuat peraturan itu adalah kamu harus, itu yang kita akan tekankan di anak-anak. Sedangkan kalau konsekuensi yang kita katakan kepada anak, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Sedangkan restitusi itu kita sebagai pendidik akan mengatakan, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Yang berikut, kalau hukuman itu akan membuat murid membenci peraturan, kalau konsekuensi itu akan membuat murid menghormati peraturan, sedangkan restitusi itu akan membuat murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikut, hukuman itu dia bersifat negatif karena dia akan bersifat, atau kita biasanya berkata kepada anak, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sedangkan konsekuensi itu bersifat netral karena kita akan mengatakan, lakukan apa yang saya katakan. Sedangkan restitusi itu dia bersifat positif karena kita akan mengatakan kepada siswa, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Yang berikut, hukuman itu dapat mendorong anak menyalahkan diri, lalu konsekuensi itu mendorong kepatuhan, dan restitusi itu mendorong disiplin positif. Kemudian yang berikut, hukuman membuat konsep diri buruk, konsekuensi itu membuat konsep diri baik, sedangkan restitusi positif membuat konsep diri menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kini tiba saatnya kita masuk dalam keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu,
keyakinan kelas ini tentu berbeda dengan peraturan kelas. Kalau di sekolah kita masing-masing, tentu kita memajang di dinding, di tembok sekolah kita peraturan kelas. Sekarang saya ingin memperkenalkan kepada Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Nah, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas yaitu kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu prosedur dalam pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama itu kita mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas atau sekolah. Yang berikut itu kita mencatat semua masukan pada murid, lalu mencatatnya di kertas atau di papan tulis. Kemudian kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Jadi keyakinan kelas itu dia menggunakan kata-kata yang positif, tidak menggunakan kata yang negatif. Kata yang negatif itu biasanya kita pakai kata jangan atau tidak boleh. Itu adalah kalimat yang negatif. Kalau keyakinan kelas, kita harus menggunakan kalimat positif. Misalnya, kalau kalimat negatifnya adalah jangan berlari di kelas. Sedangkan kalimat positifnya adalah uh, kalau kalimat positifnya adalah tetap tenang mendengarkan guru, seperti itu. Atau misalnya contoh lagi kalimat negatifnya adalah jangan buang sampah sembarangan. Kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah pembiasaan-pembiasaan yang harus kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Prosedur yang berikut yaitu kita meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian kita meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah itu keyakinan sekolah itu disepakati dan dipajang di dinding kelas atau di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini saya memberikan contoh keyakinan kelas di kelas saya itu. Yang pertama itu setiap anggota kelas rajin belajar. Yang berikut setiap anggota kelas merasa senang. Yang berikut setiap anggota kelas rajin mengerjakan tugas. Kemudian setiap anggota kelas saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas merasa aman. Itu adalah contoh keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir adalah saya ingin memperkenalkan Bapak Ibu tentang restitusi segitiga. Bagaimana kita menyelesaikan masalah anak menggunakan restitusi segitiga. Di sini saya sudah membuat video bagaimana saya menyelesaikan masalah dalam yang dilakukan Aku juga lu bilang lu sana record ini waktu pulang lah. Unicode ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada tadi kita sudah sampai di restitusi segitiga. Di sini saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu semua tentang saya menyelesaikan masalah pada anak menggunakan restitusi segitiga. Mohon bersabar. Apakah ini muncul di layarnya Bapak Ibu? Belum. Videonya belum muncul. Oh ya. Oke, sebelum saya memutar videonya, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu apa itu restitusi segitiga. Jadi, restitusi segitiga itu adalah
proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi segitiga itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Contohnya, kita bilang kepada anak-anak kalau berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Atau apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu kita menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang berikut, yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apakah kamu ingat keyakinan kelas kita? Atau apakah kamu ingat keyakinan sekolah kita? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menampilkan video di mana saya menyelesaikan masalah menggunakan restitusi segitiga. Baik, mari kita saksikan. Jadi video ini ada seorang siswa bernama Melani. Jadi dia ketika apel pagi, dia tidak berdiri dengan tenang, tapi dia seperti yang di video ini. Melani tahu apa kesalahan Melani? Apa kesalahan Melani? Dan tidak apa. Iya, Melani tahu kesalahan tidak? Tahu kan? Melani ingat tidak apa keyakinan sekolah kita? Pada saat itu berbicara Melani harus mendengarkan. Oke Melani, Melani sudah tahu Melani salah. Apa yang Melani lakukan untuk menebus kesalahan Melani? Apa tadi? Oh, jadi nanti Melani mau pimpin apel pagi dengan Melani mau ikut lomba menghafal Pancasila ya? Oke, kalau begitu Melani jadi anak yang baik ya. Nanti pada saat apel pagi, Melani harus benar. Oke, terima kasih. Kelas 5, perhatian di sini. Untuk kelas 5, gurunya sedang depan. Oke, ini atas apa? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan saya akan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan anak. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh antara permusyawaratan perwakilan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya merasa senang walaupun saya salah, tapi ibu saya baik. Selamat pagi, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh cuplikan bagaimana saya menyelesaikan masalah anak menggunakan restitusi segitiga. Nah, kiranya saya berharap Bapak Ibu sekalian juga menerapkan di sekolah masing-masing. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif, dan sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ada yang ingin atau ada yang ingin memberikan tanggapan positifnya? Boleh. Oke, Leora, silakan. Dari saya, Ibu Ani, Iya. kalau dari saya, Ibu Ani, saya mau bertanya, Ibu butuh waktu berapa lama untuk meyakinkan Melani supaya dia berubah? Artinya ada perubahannya tuh berapa lama dari yang mulai kejadian, terus Ibu guru nasihat itu butuh berapa lama sehingga ada perubahan-perubahan kecil untuk Melani? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Alfa yang sudah bertanya. Saya langsung menjawab, nanti baru saya berikan kesempatan kepada Leora, kepada Ibu Yanti. Jadi, butuh waktu 2 hari untuk saya menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh Melani, karena yang pertama itu saya uh, memanggil dia dulu, saya bertanya kepada dia dulu, menstabilkan identitasnya. Keesokan harinya baru kami sama-sama menyepakati kesalahan yang dia buat, lalu uh, Melani uh, memilih sendiri apa yang dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan dia. Jadi Melani bilang dia akan pimpin apel pagi dan juga dia akan ikut lomba menghafal Pancasila untuk mewakili kelasnya. Seperti itu, Ibu Alfa. Oh, oke. Baik, makasih Ibu Ani. Ya, sama-sama. Oke, Ibu Yanti. Terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah memaparkan materi yang sangat baik pada sore hari ini. Saya setidaknya mendapatkan sedikit pencerahan. Eh, saya mau berbagi pengalaman saya. Saya di kelas yang saya ampu saat ini, di kelas 5, saya memiliki satu kendala di mana anak-anak itu sering sekali tidak mengerjakan PR, walaupun sebenarnya saya sudah pernah mencoba membuat kesepakatan kelas bersama mereka. Nah, di sini saya baru tahu kalau ternyata ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini saya mohon sedikit masukan dari Ibu Ani. Mungkin selama ini yang saya berikan kepada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas adalah berupa hukuman atau konsekuensi. Mungkin Ibu Ani bisa membantu saya kira-kira restitusi apa yang bisa saya berikan kepada anak-anak khususnya untuk masalah yang saya hadapi, yaitu anak-anak sering sekali tidak mengerjakan PR. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Leora untuk pertanyaannya. Baik, mengenai tentang siswa tidak mau mengerjakan PR, nanti kedepannya saya akan membuat workshop lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita memberikan tugas kepada anak sesuai dengan minat dan bakat dia. Jadi dalam memberikan tugas itu, kita harus menyiapkan beberapa poin supaya anak mau pilih, dia mau kerjakan tugas melalui tertulis, dalam bentuk video, dalam bentuk kartu, gambar, lalu kita berikan pilihan kepada anak mana yang dia mau pilih sesuai dengan minat dia. Seperti itu Ibu Leora. Jadi ketika nanti Ibu Leora mau terapkan kepada anak-anaknya supaya dia mau rajin mengerjakan PR, mungkin Ibu Leora bisa menyiapkan beberapa tugas, beberapa poin, beberapa konten supaya anak-anak bisa pilih dia mau kerja yang mana. Seperti itu Ibu Leora. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani untuk masukannya. Sama-sama. Oke, Pak Heru. Pak Heru mau memberikan pertanyaan atau tanggapan positifnya.
Pak Heru mau memberikan tanggapan positif? Oh, tidak dengar. Oke, Pak Rian, apakah Pak Rian mau memberikan pertanyaan? Ya, terima kasih untuk kesempatan ini diberikan. Mungkin saya mau bertanya, eh, kan tadi ada kasus dari anak yang Ibu Ani tangani. Nah, misalnya, apakah kalau sedangkan dari macam-macam anak di dalam kelas itu kan masing-masing dengan latar belakangnya, dan latar belakang anak-anak itu mempengaruhi tingkah laku anak di dalam kelas nih. Nah, apakah cara penyelesaiannya hanya satu saja seperti yang anak tadi lakukan, ataupun hanya dari sekian masalah dihadapi, diatasi dengan restitusi segitiga salah satunya, atau mungkin ada cara lain yang mungkin bisa mengatasi masalah yang berbeda seperti yang anak tadi lakukan. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Rian untuk pertanyaannya. Kalau kasus yang tadi saya tayangkan itu adalah contoh di luar kelas. Nah, sekarang yang Pak Rian tanyakan adalah bagaimana kalau kasusnya di dalam kelas. Nah, eh, anak-anak itu tidak ada yang bilang tidak nakal. Semua itu nakal. Tapi semua itu tergantung dari kita, guru. Di mana kita menyiapkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian bagaimana kita memanajemen eh, kelas. Manajemen kelas itu sangat penting supaya anak-anak itu tetap duduk tenang, mendengarkan. Jadi itu tuh tergantung dari kita guru, bagaimana kita menyiapkan pembelajarannya, kita bisa memanage kelasnya dengan baik, tentu anak-anak akan mendengarkan dan anak-anak akan mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu Pak Rian. Bagaimana Pak Rian? Oh, oke. Terima kasih untuk penjelasannya, Ibu Ani. Sangat bermanfaat ya materi ini. Bisa membantu kami sebagai Bapak Ibu guru di lembaga pendidikan kami masing-masing. Baik, terima kasih Pak Rian. Ibu Nike mau bertanya, Ibu Nike. Ibu Nike, open mic-nya. Pas. Pas. Oke, baik. Saya izin stop share-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah uh, workshop kita pada sore ini tentang budaya positif. Jadi poin penting yang saya ingin sampaikan untuk kita semua adalah bagaimana kita membiasakan anak untuk uh, nilai-nilai universal universal itu ada dalam setiap anak. Kemudian kita akan membuat keyakinan kelas kita. Kemudian juga kita harus menerapkan restitusi segitiga untuk setiap anak yang melakukan kesalahan. Jadi kita guru ini jangan kita pakai metode yang lama. Dengan metode lama itu seperti hanya marah-marah saja, anak salah langsung menjudge, kamu bodoh, kamu salah. Kalau untuk pendidikan yang berpihak pada anak tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Kita harus membiasakan diri kita untuk selalu berkata positif, selalu berperilaku positif, karena kita guru ini adalah sebagai contoh atau panutan untuk anak-anak. Jadi kalau kita baik, kita positif, tentu anak-anak kita juga baik dan positif. Demikian, terima kasih, salam dan bahagia. Ayo kita berikan aplausnya. Belum doa penutup, Ibu. Iya, aplaus dulu. Oke, Bapak Ibu, demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, kita akan berdoa. Dan doa ini saya minta kesediaan salah satu peserta untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita
tutup dalam doa pertemuan kita sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Kami telah selesai mengikuti webinar yang disampaikan oleh pemateri tentang budaya positif. Memberkati setiap kami ya Tuhan dan memampukan kami sebagai pendidik dalam menerapkan budaya positif yang ada di lembaga kami masing-masing. Dan memberkati pemateri yang sudah membagikan ilmu, wawasan bagi kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rian untuk doanya. Baik, demikian pertemuan kita pada sore ini. Saya akan stop recordingnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Kiranya kegiatan kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and Ada persiapan kemarin dan beberapa hari lalu sudah banyak yang ketika sudah jam pulang mereka masih latihan penggerek, latihan yang lain. Itu karena punya maksud yang baik, punya keinginan yang baik supaya tampil lebih baik. Nah, silakan kita dalam kegiatan olahraga ini silakan kita mengikutinya dengan baik, bersaing dengan sportif. Ya, ingatnya saya memberikan kesempatan kepada ibu kepala sekolah untuk bisa menambahkan doa. Semangat pagi. Melani tahu apa kesalahan Melani? Apa kesalahan Melani? Dan tidak apa lagi? Iya, Melani tahu itu salah tidak? Salah kan? Terus Melani ingat tidak apa keyakinan sekolah kita? Apa? Iya, Melani sudah tahu kalau pada saat guru berbicara pada saat apel pagi, Melani harus mendengarkan. Oke Melani, karena Melani sudah tahu Melani salah, apa yang Melani lakukan untuk menebus kesalahan Melani? Pimpin apel pagi. Oh, jadi nanti Melani mau pimpin apel pagi dengan Melani mau ikut lomba menghafal Pancasila ya? Iya. Oke, kalau begitu Melani jadi anak yang baik ya. Nanti pada saat apel pagi Melani harus mendengarkan. Oke, terima kasih. Tos. Kelas 5, perhatian di sini. Kelas 5 ini kelas berapa yang masih bicara? Untuk kelas 5 seluruhnya lentang depan gerak. Gerak. Untuk kelas 5 Ibu Rini ulangi, coba perhatian ke depan dulu. Ini masih tole-tole apa ke belakang lagi?
Seluruhnya. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Oke, ini yang kelas berapa? Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan. Saya kelas 1P. Saya akan membaca teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebersamaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya merasa senang walaupun saya salah, tapi ibu membina saya dengan baik. Selamat pagi, terima kasih. I remember way back when you and I were just pretend. I thought I was in love, there was nothing above. I remember I felt it, thought this would never end. I felt like giving up, my mind was blowing up. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about you and me. Thought I was free, you told me you loved me, you gave up on me. Little did I know, I thought you loved me. Oh no. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Let's talk about us, let's talk about trust. Let's talk about you and me, baby, you and me. Look at us now, sitting in a room. I'm thinking about me and you. What could have been? All I do is see you from across the room. Why can't you see? Feeling so defeat, baby, stop calling me.